psikologi. Ketika psikolog lain menggunakan kartu rosek, tahu kan kartu rosek? Kartu rosek itu apa? Yang biasa dibuka gini, terus ada tintanya. Ini menurutmu gambar apa? Gambar kupu-kupu. Terus waktu kecil saya ikut nenek. Terus saya suka jalan keluar itu malam. Terus nenek saya nanya, kenapa sih kamu itu kalau main kok malam-malam nggak siang-siang gitu? Saya bilang manusia jahat, saya nggak suka sama manusia. Saya bilang gitu. Dia ngambil lagu The Fool, The Joker, pengacau, dia merusak tatanan yang sudah ada, tatanan yang dinilai sudah lumpuh, timpang. Welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes with Broadcast. Kali ini saya bersama sosok yang sangat imaginary. Kalau ini saya buka, Anda pasti membayangkan yang keluar Clark Kent atau Barack Obama mungkin ya, dengan logo-logo Harley di sini. Bisa juga Bang Indro Warkop. Tapi setelah saya buka adalah Tarat. Hai. Halo. Hai, kenalan dulu dong. Ya. Meskipun udah kenal lama. Ya, biar kayak di TV itu loh, Don. Oke. Kenalan. Saya Doni Nova. Ya, salam kenal, Mas. Salam kenal. Jangan lama-lama pegannya. Nanti saya ini baperan. Jadi di episode kali ini, di Rootcast kali ini kita akan bahas seputar tarot dan psikologi. Jadi relevansi antara tarot di dunia ilmu psikologi. Agak berat ya. Jangan khawatir, nggak berat kok. Nggak. Lawong ini hostnya aja pasiennya psikiater. Berat dari Hong Kong. Kayaknya nggak akan berat sih. Nggak. Kedengarannya aja berat. Mungkin lebih cocoknya absurd. Kalau ya absurd alert. Ya nanti mungkin obrolan ini bakal absurd dan ya. Kasih bocoran dulu ke mereka ya. Siap-siap kalian dengan setengah jam yang absurd ini. Yoi. Oke. Kamu kameranya sebelah sana. Itu kameranya aku. Astaga, kemilian. Oke. Iya, itu ya. Iya, kamu situ. Oke. Oke. Mas Doni Hendrawan. Yap, yang dulu sempat jadi Doni Ajer. Terus Freshwater Fish, terus Doni Hottenhand. Sopo sih gak kenal Doni Hottenhand di Malang iki lek band-bandan indie. Yo aib ta. Ono meneh Doni Kanpai. Sekarang berubah lagi menjadi Doni Tarot. Iya. Ya, saya bisa jadi banyak hal. Anda bisa jadi banyak hal ya. Oke. Dari perubahan fase-fase itu, tolong ceritakan biografi enggak sedikit sih, lumayan full biografi mulai Anda kecil, obsesi Anda apa yang sampai hari ini Anda duduk di sini, passion dan lain-lain. Oke, ini akan sangat panjang dan membosankan. Jadi kamu pilih sendiri nanti yang penting mau. Jadi akan sangat panjang dan membosankan karena cerita ini akan dimulai dari masa kecil saya. Iya. Masa kecil saya ketika saya dikunci dalam sebuah toilet ya, di pojok di SD kelas 3 dikunci di kelas toilet. 3 SD. Ya, dikunci di toilet sama teman-teman. Di prank sama teman ya? Ya, di prank. Masuk di toilet dikunciin. Tapi saya malah justru merasa enggak ketakutan, tapi saya merasa nyaman karena saya ditemani oleh satu sosok yang ramah dan baik, tapi ya mungkin saya halusinasi, nggak tahu. Masa kamu kelas 3 SD udah halu? Jadi kamu dikancingnya di dalam toilet itu nggak takut karena ada sosok yang menemani? Iya, sosoknya baik sekali. Baik sekali. Ya. Terus sebenarnya sosok yang keren. Terkenal juga sih, tapi saya nggak pengen Rootcast ini jadi terlalu religius. Yeah. Tapi ya ada kemungkinan saya halu, ada kemungkinan ketok-ketokan cuma sekedar bayangan aja, mungkin untuk self defense mekanisme biar saya lebih tenang aja sih ya. Terus habis itu saya sampai SMP saya kenal Nirvana, suka
Nirvana, Blind Melon, band-band gerang, iya, tapi Guns N' Roses juga. Ya. Saya suka menerjemahkan lirik-lirik lagunya yang kebanyakan depresif juga ya, kayak I Hate Myself and I Want to Die-nya Nirvana, ya. Estranged-nya Axl Rose, kemudian dia kayak Suicidal ya, terus Blind Melon juga itu salah satu. Shannon Hoon itu superhero saya, almarhum, sama Chris Cornell, hero saya juga. Itu yang buat saya pengen jadi seorang pemusik waktu itu. Pemusik ya? Tapi saya juga suka baca Lima Sekawan, Enid Blyton itu sangat berpengaruh di kehidupan saya, sama Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock itu penulis yang detektif itu ya? Detektif. Iya, detektif itu ya. Alfred Hitchcock. Terus Conan komik ya lumayan. Ya, itu kan diambil dari namanya Sir Arthur Conan Doyle, penulisnya Sherlock Holmes. Wow. Aku Sherlock Holmes juga sangat. Sherlock Holmes itu yang ada hubungannya dengan detektif juga. Tapi saya lebih ke Agatha Christie, soalnya karakternya itu, detektifnya itu psikolog. Dia pakai psikologis, pendekatan psikologis. Jadi saya sebenarnya nggak sadar tertarik sama psikologi dari SMP gitu. Tertarik di dunia ilmu psikologi. Iya. Terus setelah itu musik, film X-Files, saya tertarik dengan hal-hal yang supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Astral, alien, apapun. Rasa ingin tahu saya itu besar. Saya pengen tahu apakah alien itu ada, apakah Tuhan itu ada. Hingga akhirnya, buat apa sih Tuhan menciptakan saya? Si SMP uripmu wis seru ya. Gak karu-karuan, wis mikir Tuhan, alien. Iya, Tuhan lah, alien lah, sing sosok yang itu di kamar mandi itu, apakah Yesus, apakah jin, saya nggak tahu. Iki gak apa-apa. Kan ada editor nanti yang sekiranya nggak ini bisa ditit gitu loh. Tenang aja. Terus nggak tahu kalau di live IG kamu, kan IG-nya kamu bukan punya aku. Bodo amat. Terus SMA ya belajar main gitar di Led Zeppelin ya. Stairway to Heaven yang kalau dibalik masih keren lagunya itu, sama Stairway to Heaven dibalik itu apa maksudnya? Kan Stairway to Heaven kalau diputar kebalik masih tetap jadi lagu lain yang enak. Maksudnya? Enak. Liriknya pun iya apa caranya balik lagu? Diputar balik, di reverse, diputar mundur, enak. Itu tetap jadi lagu. Tetap jadi lagu kedua. Lagu lain, liriknya pun jelas, cuma pesannya beda. Wow. Baru tahu saya kalau Stairway to Heaven jadi Stairway to Heaven ya. Jadi Satanic to Heaven gitu-gitu. Cuma ya di luar entah dia satanik apa enggak ya bodo amat ya. Kalau satanik itu pasti dia korelasinya ke Highway to Hell. Nah, si DC malah ya. Iya. Cuma keren banget sih lagu di reverse jadi lagu baru lagi loh, kan mulai gelandrah kan ya. Enggak apa-apa, nanti kita gelandrahnya kita itu akan diluruskan sama Pak Produser. Tenang aja, enggak rugi. Kita sudah bayar produser, baru sutradara. Gunanya untuk itu. Terus waktu kecil saya ikut nenek. Ya. Terus saya suka jalan keluar itu malam. Terus nenek saya nanya, kenapa sih kamu itu kalau main kok malam-malam enggak siang-siang gitu? Saya bilang, manusia jahat, saya enggak suka sama manusia. Saya bilang gitu. Saya suka main malam, main skateboard, terus keluyuran di rumah-rumah kosong, belusukan gitu. Sok-sok Ghost Hunter saya. Ghost Hunter. Macam-macam Ghostbuster gitu. Iya. Saya siang-siang enggak suka keluar, banyak tetangga rasan-rasan. Iya. Jadi saya bilang manusia jahat. Saya bilang nenek saya gitu. Dari kecil saya suka sendiri lihat bintang. Apakah bisa dikatakan Anda ini introvert? Tak tahu. Insecure kalau katanya anak zaman sekarang ya. Banyak pengkotaan. Introvert, insecure, terus overthinking lah. Overthinking. Sararek Jaksel itu loh. Tua apa menarik Citayam. Iya, Cinta Penger. Iya, kalau jangan salah itu junior kamu semua itu. Junior kamu semua itu. Terus SMA main musik. Lulus SMA saya ambil. Saya jelek banget di matematika, jadi saya ambil jurusan yang ada hitung-hitungannya. Kejebloslah di sastra. Sastra di Uniga. Saya ambil skripsi saya Alkitab. Okay. Tentang kitab Kejadian. Karena
pertanyaan saya adalah kenapa sih Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita? Apa itu cinta? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Itu pertanyaan terbesar saya. Nah, di tahun 2000 ada teman saya yang ngasih kartu tarot. Dan iki loh, kamu kan suka film-film Gypsy, kamu suka nonton Cassandra. Cassandra, telenovela. Terus peramal-peramal dukun-dukun. Wah, iya nih. Terus tak pelajari. Pasien pertama saya adalah kakak saya sendiri, sambil ngerepek kan setiap kartu tarot kan ada arti-artinya kan. Ngerepek gini. Oh, ini artinya gini. Terus ya member sih lumayan katanya. Oh, ya cocok kok, mulai pede lah. Udah lama ya mengenal tarot itu sebenarnya. Tahun 2000. Nah, terus kalau ada acara penggalangan dana, saya suka buka buku tarot juga untuk keuntungannya, profitnya pembayaran tarot semua untuk alokasi disumbangkan ke anak yatim piatu atau bencana alam. Nah, ate ngomong sirik apa? Sirik kita kayak nyumbang ate lapo terus. Iya, jelas kalau sirik itu musuhnya Juwita. Ya si sirik musuhnya Juwita. Ya, Juwita itu cantik, saya suka sama Juwita itu. Si Sirono kutilin ini. Iya, saya dulu tuh ya. Kan bobo. Lo iya ancene dot. Aku pas TK itu SD ibuku itu ditukar majalah Bobo. Dan halaman pertama yang aku buka yang tak cari itu adalah Juwita dan si sirik. Oh iya. Iya kan? Soalnya aku juga penyihir sama Juwita. Juwita itu Kasam, situ ada. Iya. Ala Kasam sama ada. Juwita itu kan cantik banget itu sosok. Menurut saya, wow, nanti saya kalau dewasa saya harus punya kekasih seperti Juwita. Apa itu kartun lah 2 dimensi. Iya. Ya. Begitu. Saya juga ngefans sama Oki Nirmala. Iya. Paman Gembul ya? Paman Gembul. Dalam bobo sih? Lah iya iku. Oh iya. Terus balik nang tarot. Tekan di Mang. Oh iya, tekan tarot. Iya, belajar tarot di tahun 2000 dikasih teman. Sempet ada acara charity, gereja ngadain acara charity, terus tanyain sama romonya, apa ini? Kartu tarot Romo gitu. Terus loh, ini berarti sirik ini mendoakan Tuhan. Oh, bukan Romo, ini psikologi. Ketika psikolog lain menggunakan kartu rosek, tahu kan kartu rosek? Kartu rosek itu apa? Yang biasa dibuka gini, terus ada tintanya. Ini menurutmu gambar apa? Oh, gambar kupu-kupu. Terus kalau ini gambar apa? Oh, gambar mimpi buruk gitu. Psikolog pakai itu, kartu rosek. Tapi Carl Gustav Jung itu muridnya Sigmund Freud, itu bapak psikoanalisa ya. Iya. Dia pakai kartu tarot. Jadi aku jelasin ke romonya gitu sih. Kalau palmistry juga kan dari Cina ya. Ada penjelasannya sendiri ya. Terus astrologi juga dari Yunani juga ada penjelasannya secara ilmiah, saintifik. Cuma karena sempitnya otak kita cenderung menyebut hal yang kita nggak mengerti jadi sesuatu, halah iku sirik, halah iku mendoakan Tuhan, halah iku dosa dan sebagainya. Itu otak sempit. Kalau sebenarnya kita sekedar belum tahu, kita sekedar belum mengerti. Ketika dulu Columbus juga dibilang sirik, dibilang pemuja setan ketika bilang bumi itu bulat, iya kan? Iya. Ketika diteliti. Columbus itu dia penganut bumi bulat atau bumi itu datar? Bumi bulat. Bumi bulat itu Columbus. Sekarang yang datar yang masih sirik sekarang. Itu penggemar Game of Thrones. Oh, Game of Thrones gitu ya. Lagunya Sir Dendi idola saya. Oh iya, Sir Dendi enak. Iya. Anggur merah saya yang suka itu lagunya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Sang bapak menyuruh bertanya kepada anaknya, tapi sang mama tidak mau menjawab. Oh, bendewe nak anggur. Ya, oke. Tapi itu asal mula runutan panjang dari cerita Anda dari kecil sampai menjadi kartu tarot. Terus saya lulus kuliah, saya kerja di Surabaya. Saya saya nyoba ada but tarot di Pakuwon. Terus saya narot. Terus pembacanya gitu, kamu kan juga narot. Ikut klub kita aja, Surabaya Tarot Club. Oke, akhirnya ikut. Setiap hari Sabtu ngumpul. Nah, di situ banyak sharing berbagi tentang kartu tarot. Kalau pengalamanku gini, kalau bacanya gini. Terus
ngadepin orang ini gimana. Waktu itu saya belum berani narif juga sih. Terus setelah itu saya ke Jakarta, nggak ada komunitas, cuma ketemu 2 orang yang tertarik sama kartu tarot. Terus saya sempat kerja di luar negeri juga, ya udah terus balik. Saya ketemu Kentang dari Oracle. Kentang itu siapa? Om Anton Kentang itu foundernya Oracle Tarot Club Malang. Oh, nah, enggak kenal saya. Orangnya gede lek ikut Bapak Ifrim pokoknya. Iya. Ikut rumah tarot ininya, YouTube-nya. Terus setiap hari Kamis setiap hari Rabu kita nongkrong di Legi Pahit. Itu kafe yang dikelola oleh saya dan Nova, anaknya Toto Tewel. Nova Root. Yang dia punya grup rap Twin Sista. Rap itu Pungki, Agung Pungki. Sampai sepon loh. Nova Root itu Twin Sista. Nah, itu join pelaut dia kan ya? Sekarang pelaut. Ya, dulu join sama saya ini di Legi Pahit. Nah, anak-anak teman-teman tarot ini kumpul di sana untuk sharing. Nah, terus saya ngedirikan Hutanhan, terlalu sibuk dengan usaha, bisnis, jarang sadar. Ya. Stabilo ya Pak Produser, jarang sadar. Saya waktu itu saya ngefans banget sama Jokernya Heath Ledger. Siapa itu? Joker yang Batman yang yang Jokernya Joker musuhnya Batman. Pemerannya kan meninggal. Dia karena terlalu mendalami peran, kebanyakan sanak meninggal. Kebanyakan sanak. Overdosis. Wong overdosis sanak loh. Sebelum dia jadi Joker, pendalaman perannya dia mengurung diri 3 bulan di kamar loh. Dan perannya dia itu adalah the full dari kartu tarot. Kalau nonton filmnya Batman bikin The Dark Knight, dia itu pakai baju perawat cewek. Joker dari karakter ini itu simbolnya anarki, dia simbol anarki. Dia nggak punya motif, dia bukan cewek, bukan cowok. Random, kelakuannya random nggak punya tujuan. Nah, cuma ada satu sosok yang bisa ngolok-ngolok raja, yaitu Badut itu menangan. Makanya kalau kita main kartu, keluar Joker mesti menang. Lah sekarang masih as boy kalah musuh Joker. Nah, ketika seorang badut ngejek raja, ya raja nggak akan marah karena dia seorang badut. Tugasnya memang begitu. Nah, di situ dia punya kekuasaan penuh untuk mengacaukan semuanya. Nah, saya terpengaruh banget sama itu Joker. Terus saya juga berpendapat bahwa uang adalah simbol perpecahan dari dunia. Saya terpengaruh oleh Albert Camus juga. Dia penganut nihilis, bahwa hidup itu tidak ada artinya. Nihilis, wong nihilis ya. Hidup itu tidak ada artinya. Tapi tarot, asal katanya dari taroci, artinya manusia. Ketika kita mengerti tarot, kita akan mengerti manusia. Jadi saya mencoba mengerti siapa sih saya dengan kartu tarot itu. Saya sebenarnya self healing belajar tarot, enggak ada tujuan untuk nolong orang lain. Ternyata dilalah saya enggak bisa baca diri saya sendiri. Akhirnya saya malah baca orang lain. Nanti ketemu teman tarot di komunitas, mereka bacain saya. Beberapa sebagian besar tarot reader enggak bisa. Itu sudah pakem itu ya, bahwa tarot reader tidak bisa membaca dirinya sendiri. Bukan pakem, tapi sebagian besar. Jadi semua kartu itu punya semua hal itu punya segi positif negatif. Ketika kita ngelihat kopi ya, waduh ini bare asam lambung, tapi berhubungi kopi kayak aku, ini bare api kayak jantung, kan gitu. Iya. Katanya ndak bisa gambar, tapi kok bisa gambar tarot? Kurang bertanda tanya produser saya itu, saya lebih jeli loh. Bukan ini loh, kemarin tuh kalau saya baca proposalnya itu ahli tarot nomor 3 di Indonesia. Tarot kreator ya. Kalau saya kan konten kreator. Anda tarot kreator. Tarot kreator ketiga. Itu maksudnya apa? Ceritain. Jadi di Indonesia tarot itu pakemnya ada memang. Ada 78 kartu tarot. Di seluruh dunia banyak sih yang bikin, tapi di Indonesia baru 3. Pembuat tarot itu baru 3.
Termasuk kamu? Almarhum Bu Ani sekarang sih, terus yang kedua adalah Pak Isam, Tarot Nusantara. Yang pertama Tarot Wayang ya, Bu Ani almarhum. Yang kedua Pak Isam itu Tarot Nusantara. Yang ketiga saya, Imaginary Friend Tarot. Nah, karena saya pendekatannya ndak Nusantara, ndak Wayang, tapi lebih ke anak muda, lebih ke masa kecil saya sebenarnya pendekatannya. Makanya setting-settingnya itu di dapur rumah, ada bukit di belakang rumah saya, ada di ruang tamu. Jadi banyakan settingnya di situ. Justice. Ini kamar saya waktu kecil. Ya, ini kamarmu. Nah, ada pedangnya. Ya kan pedang-pedangan. Pedang-pedangan. Kamu sukanya memang pedang-pedangan ya? Iya. Aja deh. Ini kakak saya cewek waktu patah hati. Kakakmu cewek pada saat patah hati. Rasanya kok disutuk-sutuk menus. Ini kartu patah hati guys. Ini kartu patah hati ini. Gambarnya cewek dengan 3 pisau menancap di dada. Itu hati. Lampu di rumah saya dulu kayak aku itu sih absurd dengan kata-kata hati. Apakah hati itu jantung ataukah hati itu heart? Heart. Hati itu heart ya. Heart ya, feeling. Lebih ke feeling ya. Kalau jantung apa? Liver itu ya hati, Pak. Lek jantung. Liver itu hati. Jadi yang disebut selama ini kita sebut hancur hatiku. Itu salah. Kakek ngombe berarti kebanyakan minum. Hancur liverku. Itu. Lek kakean makan kolesterol, hancur ususku. Lek kakean all you can eat, hancur dompetku ya. Kita ketemu di sini di frekuensi. Iya, berarti besok kita harus makan all you can eat nih, kayaknya ketemunya kita di all you can eat. Terakhir ya. Iya. Yang terakhir siapa? Oh, enggak frekuensi ya ini ya. Yang terakhir ya Pak produser kan? Ya. Iya, kita punya produser kok. All you can eat lingan-lingan. Hancur dompetmu. Oh ya, sampai mana tadi? Sampai hancur heart. Kok bisa gambar? Iya, kamu nggak bisa gambar, tapi kok bisa jadi desainer tarot? Ya, saya hobinya musik, baca buku, sama nonton film. Ya. Terus kemarin kebetulan saya mengalami kecelakaan yang bukan kebetulan itu ketepaan. Ketepaan kecelakaan. Apa sing loh. Tapi sudah lama saya punya cita-cita bisa pengen bikin tarot sendiri, tapi aku nggak iso gambar ya. Sudahlah ya. Terus saya kecelakaan waktu itu kena kepala juga, jadi saya nggak bisa main handphone, nggak bisa sosmedan. Kenapa kalau main handphone? Pusing. Noleh gini aja pusing. Jadi nggak pakai handphone selama 5 bulan. Selama 5 bulan daripada nganggur, saya eksperimen. Selama ini setelah mendengarkan Nirvana, Kurt Cobain, Albert Camus yang nihilis, semua negatif. Pikiran saya kan negatif. Dulu saya pengen mengukur seberapa gelap sih hitam itu. Jadi saya ingin jadi orang yang terburuk di dunia. Yang saya tahu, yang saya bisa, sehancur mungkin. Kamu ingin menjadi orang yang terburuk di atas muka bumi ini? Menurut saya. Menurut kamu? Di versi saya. Kok ono yang cita-cita koyo ngene yo? Lah saya tidak diterima sama yang terang. Kamu nggak diterima sama yang terang? Saya kira saya ditolak Tuhan. Tuhan menolak kamu. Iya. Rumah iki. Kok bisa Mas? Tuhan menolak kamu itu korelasinya gimana? Apa yang membuat kamu bersuudon kepada Tuhan? Doa saya sering tidak dijawab. Doa kamu sering tidak dijawab. Satu. Oke, nanti saya sampaikan. Tapi ternyata Tuhan itu delay. Tuhan itu delay. Jawabnya suwe. Oke. Ketika kita sudah siap, baru dijawab. Nah sekarang ya, cangkir kopi ini penuh ya. Iya. Sampean minta tambah kopi lagi. Dikela kuta. Iya. Alangkah bijaksananya kalau nanti saja, ketika kopi itu sudah habis, dikasih kopi lagi sama Tuhan. Timing itu penting dalam hidup rela. Dan dulu saya tuh haus sama pertanyaan, sama jawabannya. Saya nanya terus saya sama Tuhan. Tuhan kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Tuhan kenapa begini? Tidak dijawab. Tuhan sibuk kok. Ngawut ae lah perasaanmu mek ngurusi uripmu tok Tuhan iku. Saya pernah bikin tulisan kaos Tuhan sedang sibuk sama Tuhan sedang iseng.
Oke, Tuhan sedang sibuk dan Tuhan sedang iseng. Dia ndak sibuk kok. Enggak, Pak. Ndak sibuk. Gendeng dhewe ngrasani gak tanggung-tanggung ngrasani Tuhan. Apa-apa koncoku kok. Plekku. Iya, lek apa-apa kok ono tukang edit tok ya. Loh, apa? Loh, kan ada orang-orang yang sensitif dengan prinsip ketuhanan. Ya mungkin iman mereka kurang kuat. Biarin. Ya. Podcastnya sampai bahaya ya. Podcast kucu dicekal lagi iso-iso gua ambil. Tekan di. Tekan Tuhan itu baik wis bocah. Iya, saya pengen mengukur seberapa hitam sih gelap. Ternyata balik lagi ke teori Einstein bahwa atom itu dipecah-pecah itu tidak ada batasnya. Ternyata hitamnya gelap itu tidak ada ukurannya. Gelap sekali sampai saya ketakutan. Akhirnya saya kembali ke abu-abu. Ke manusia, abu-abu, yin yang, punya hitam punya putih. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita berbohong, kadang-kadang kita berdosa, kadang-kadang kita berbuat kebaikan, nyumbang. Ya itu manusia, ya wes diterima lah. Akhirnya gitu. Nah pas saya kebetulan kecelakaan tadi itu, tiba-tiba aja saya nggak tertarik sama semua hobi saya. Saya males main musik, saya males pegang gitar, saya males baca buku, males nonton film. Terus saya iseng. Mindsetku sing gelap tadi tak iseng kan nggak ngapa-ngapain. 5 bulan cuma di kasur gini. Coba sih aku merubah mindset ke sesuatu yang positif. Bahwa saya akan bisa mendapatkan apa yang saya pengen. Dari situ saya sadar. Ternyata dari kecil saya selalu dapat apa yang saya pengen sebenarnya. Cuma ya aku kurang bersyukur aja. Maksudnya aku pengen jadi fotografer, jadi fotografer. Yo tahu ngarep njaluk tukokno tuh telang papamu. Ora, nyicil. Nyilih kredit kartu mbakku. Terus gajiku tak cicilno. Terus aku tuh kamera dhewe enak iki. Gak ada acara gebrak-gebrak. Enggak ono. Lawang enggak ono. Iku sekarang, generasi sekarang itu. Tadi berikan kobra. Udah, padahal enggak. Itu skateboard yo, nyicil sangu. Oh dulu itu nabung uang sangu ya. Per bulan 1 kaset, ya kan? Wah, lagi kan sesrek pas double album bingung. Mati kon duit gak cukup. Jatahe mek sak kaset lah kok Ganrosis rilisnya double album warna biru ambek kuning ya. Sing kuning dhisik aku terusan Don Cry ya. Oleh tak Ganrosis itu ku eceran. Oleh di lawang. Masya Allah, gak rokok tok yo, Ganrosis didol eceran iki yo. Ya. Terus oh iya ternyata semua yang saya inginkan itu sebenarnya dikasih loh. Terus setelah saya tidak nyentuh alat musik, tidak nyentuh buku sama males nonton film, nggak tahu kenapa saya urek-urek gambar. Terus loh kok sudah setengah jadi loh. Ini kan kartu tarot, aku gambar tarot. Itu pas sudah kecelakaan ya? Pas kecelakaan. Lalu kalau lapo-lapo? Iya. Kakak saya bilang Don, tiba-tiba nganggur kan naruto via online kan COVID. Jadi kita nggak boleh ketemu, jadi yo by WhatsApp. Kadang video call gitu kan. Terus kalau tidak ada pelanggan saya gambar-gambar. Terus 78 gambar. Itu komitmen yang berat. Yo waduh 78 lembar ini ya? Iya, 78 gambar yang masing-masing punya arti kan komitmen yang berat toh. Iya. Tapi waktu itu saya nggak punya apa-apa selain waktu. Bahasa Inggrisnya time is all I got gitu kan. I don't have anything but time I always have. Manut pun. And now I don't have a watch because the battery is empty, so I use the gelang. Cek ketok ono barangnya lah, cek gak ketok polosan, cek gak ketok ono apa, gak duwe gelang, gak duwe jam, malah temen handphone gak ono. Terus itu terjadi 78. Waktu itu ada teman saya yang lulusan psikolog bilang, loh penggambar apa? Oh ini kamu sedang melepas sisi negatifmu gitu. Oh iya ta, aku nggak tahu sih. Tapi setidaknya setelah 78 ini selesai, saya baru merasakan kebahagiaan, baru bahagia gitu. Sebahagia saya mengalami kebahagiaan di hidup saya itu ya pas
bisa keluar negeri itu ketemu salju itu tadi ya. Ya takon bolongi kan gak gelem iku ya. Pertama kali lagi pengen buka. Hotenan saya tidak bahagia soalnya saya tidak sadar. Kamu nggak bahagia dengan owner sebuah hotel hand gitu, nggak bahagia? Enggak, saya enggak lupa. Saya nggak sadar. Banyak skipnya ya? Iya. Terus sama ini selesai. Selesainya 78 kartu tarot ini. Iya, hotelan itu bukan waktu puncak terbaik buat saya, malah itu era kegelapan saya. Ini kalau saya pegang nggak kualat tuh? Enggak. Itu lampu mandi sebar-sebar ini. Apa itu? Produser apa nyebar. Oh, ini wakai, dan ini semua adalah lukisannya Doni semua loh. Dengan setting masa kecil saya. Jadi setting 80-an, 90-an nih. 80-90. Oke. Kitrani, Bohlami, Dope. Dan koyo selain tadi kartu tarot, aku ngerti fungsinya kartu tarot saiki. Kipasan. Panas John. Saya endel-endel Chin. Apa-apa ta? Oke. Jadi ini kayak saya nggak mau post-power syndrome juga bahwa saya adalah dulu saya adalah ini, dulu saya adalah itu. Aku biyen niku yo. Ya saya kemarin kasih omongan niku. Enggak, saya sekarang yang lalu ya wes, lalu biarlah berlalu. Saya sekarang adalah tarot kreator ketiga di Indonesia. Gimana caranya saya menekuni bidang ini, terus mungkin nanti ada next edition bocoran mau bikin gambar tarot edisi yang ke berikutnya. Iya. Berarti lah mbok PKB rekore wis penulis tarot ketiga, keempatnya mbok pek maneh engko lek ono wong liya sing gambar iki. Kok akeh aturan kakek larangan sih. Aku gak ngelarang, aku ngandani Don. Saiki tarot penggambar tarot itu ketiga awakmu ya. Lek keempat awakmu gambar maneh dengan gambar yang lain. Oleh. Berarti kan malah keempatnya Doni maneh. Nong produktif gak oleh ya nyeri. Bapak. Oke, sejawab aku Bapak. Seputar tarot itu kayaknya sudah panjang lebar ya. Oh. Belum tak launching loh. Oh ya, ini belum di launching ya? Belum. Tapi sudah dijual di Tokopedia memang. Ada di Tokopedia. Tapi akunnya apa? Akun Tokopedianya? Imaginary Friends Tarot. Pokoknya kalau mau nyari yang namanya Doni, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, ketik aja Imaginary Friends Tarot. O-nya 2. Gak. Tarot itu tarot Tarot. Oh ya, Imaginary Friend Tarot Deck by Doni Hendrawan. Ini pasti ori ini kalau dapat ini kotak kayu. Ini kayunya dari kayu pinus ya. Saya tahu ini. Ya kan? Pembelian ahli kayu Indonesia re. Ya Allah, aku dewe gak habis pikir kepintaranku. Iya. Aku gak habis pikir ambek kepedeanmu. Gak nutup yo. Ojo. Engko tak ceritani alien tambah bingung kon kok. Alien itu kon. Ini launchingnya mungkin next episode aja ya. Launchingnya kabarnya launchingnya ini mau melibatkan artis nasional ya? Yoi. Iya. Yang sekarang lagi naik daun. Naik daun itu. Iya. Wow. Keren tuh. Ada Om Leo sih. Om Leo kan pelopor. Setelah Om Leo itu kan sing blembing dodolan anggur. Iku duduk sing iku. Oh, Om Leo yang lain. Sing Jakarta sing koncone terkenal iku lho. Om Leo nanti kesini ndak sendirian, bawa teman-teman yang masih rahasia ya, secret guest star. Jadi ya ada 3 rekannya. Yang satunya dulu Good Night Electric juga. Tuh. Yang 2 lagi itu yang lagi boomingnya. Tapi mendingan nggak usah dibahas, nanti mereka di DM-i di teror. Iya nanti kamu anu ya, kamu mau main di acaranya Doni ya, kamu main di acaranya Doni ya. Itu state manajernya Nova lo. Kok anu malu sakno kan tertekan kok artis GB awake dhewe. Depresi apa kena nama iya sing oleh gak sing ngene iki. Oleh ta.
Ya boleh artisnya gak terima kan karek kirim iki invasi nang awake apa lek ngarani sing di acarane Deddy Corbuzier apa jenenge? Somasi. Ya lek artisnya gak terima kok karek somasi nang kita berdua. Ngomong musik, aku lupa. Kalau kartu tarot saya ini ya karena background saya musik ya. Ya. Ada soundtracknya. Apa itu? Jadi saya mengumpulkan teman-teman. Iya, ini lebih asik dari Van Halen nih kok. Ya. Jadi saya mengumpulkan teman-teman yang lek rasa-rasane biasa lu nyedek. Gak rasa-rasane iki. Oh, gak rasa-rasane. Ya terus gak ngomongno teman-teman musisi sing utang nang sampean gak balik ku enggak. Kon kok wes. Kan tarot terus dukun. Penjara aku duduk dukun. Tak psikolog tarot. Konsultan. Coba mention lho sing utang nang aku iku. Enggak. Nah, banyak teman-teman musisi sing menyambangi berkunjung ke saya menjenguk. Antara lain ada Ihsan Scooter, ada Christabel Anora. Itu mereka yang berkunjung ke sini ya? Iya, yang berkunjung ke kalau Ihsan lebih ke WhatsApp, support mental. Terus Christabel Anora juga sering kirim-kirim makanan. Wow, gitu. yang ngirimin makanan kamu aja Christabel Anora. Iya. Wow, indie banget hidup kamu. Indie banget. Lah iya. Ada fan getting, nah terus tak kumpulin. Tolong bantuin aku mau bikin aku kan sudah bikin kartu tarot. Terus aku pengen bikin ininya soundtracknya. Jadi, tapi aku minta kalian untuk bikin lagu tentang karakter-karakter tarot. Nah, bingung mereka. Lah aku gak ngerti tarot Mas, ngono. Ya apa? Piye? Akhirnya sebagai contoh, Ihsan Scooter tak tanyain, apa sih sampai apa yang sedang Anda resahkan sekarang? Perpisahan. Oke. Perpisahan adalah sebuah akhir dan awal dari sesuatu yang baru. Habis saat-saat yang tergelap itu adalah menjelang senja. Habis malam akan terbit matahari. Oke. Jadi ini lagu Ihsan Scooter nanti tentang death. Tentang Ihsan Scooter dapat porsi lagu tentang death. Abot uripmu san Ihsan. Karena dia sedang memikirkan tentang perpisahan, keresahannya. Nah, kemudian ada Mas Benu dari pagi tadi. Iya. Yang dia sedang membicarakan tentang perjalanan. Ya perjalanan hidup, lika-liku hidup yang terombang-ambing ombak. Di sana juga dia ada menyelami air mengarungi samudra. Yeah. Dia akan bahas Six of Swords. Di sini Six of Swords ini digambarkan kamera iki apa itu? Digambarkan perahu perjalanan di atas air kehidupan itu, laut samudra kehidupan itu mengarungi lautan itu. Nah, ini Mas Benu dari pagi tadi. Oke, kita sudah Ihsan Scooter sama Benu. Oke, sekarang yang ketiga ada Christabel Anora. Oke. Featuring Omen dari Monohero. Omen Kribo Monohero ya. Mereka kolaps. Kebetulan keresahan mereka sama. Hidup ini buat apa sih? Gitu. Akhirnya mereka akan buat lagu tentang The Hermit. Cahaya di sini, obor yang dipegang di sini adalah simbol dari pengetahuan. The Hermit ini seorang pertapa yang menyendiri, antisosial, dan mencari hidup ini buat apa? The meaning of life, kayak gitu-gitu. Terus kemudian yang kedua ada Muklis Huda Siklum. Muklis Huda X Crimson Diary. Yang keempat. Ya itu seorang pengacau tatanan yang sudah ada. Kolot yang menurut dia gak masuk, gak zaman nih kok ngini. Ngisru. Buat kekacauan. Senengannya ngisru. Muklis itu. Buat kekacauan. Siklum itu senengannya ngisru ya. Kalau komputer, dia lihat komputer penuh, di-defrag BDE. Di apa no? Defrag itu apa no? Diri satu ulang jerot. Hilang kabeh datanya mulai dari awal. Itu siklum. Padahal dia gak mikir apa isine komputer. Isinya elek. Dia ngambil lagu The Fool, The Joker, pengacau, dia merusak tatanan yang sudah ada, tatanan yang dinilai sudah lumpuh, timpang. Oke. Terus apalagi sudah semua itu tadi. Berapa itu performan? Oh ya, Mas Benu dari pagi tadi sekarang jadi seorang tarot reader. Oh, Mas Benu
ketularan kamu. Karena dia buat lagu tentang itu, dia terinspirasi. Ternyata di lemarinya ada kartu tarot. Betapa alam semesta itu aneh banget. Tidak ada kebetulan. Tidak ada, memang tidak ada kebetulan. Itu yang kita yakini juga para kontributor kompilasi ini juga setuju bahwa tidak ada yang kebetulan. Begitu juga lemari kartu tarot yang tersimpan di lemari Mas Benu, dan tiba-tiba saya ajak untuk bikin soundtrack ini, terus dia belajar. Tidak ada yang kebetulan. Ini pertanyaan terakhir dari saya untuk seorang Doni Hendrawan. Tolong jelaskan kepada kita semua apa arti kebahagiaan dan bagaimana cara kamu untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Pokoknya intinya kebahagiaan versi Doni Hendrawan itu apa sih? Di luar tarot, musik dan lain-lain loh ini. Terserah mau apa. Enak. Adem-adem ngombe kopi? Iya, adem-adem ngombe kopi. Masa kopi ini adem ya? Nikmat. Nikmat. Bahagia kan? Bahagia. Ya sudah. Rokokan. Apa mana rokok LE? Terus mari podcast mari di support LE ya? Wah, tambah bahagia. Ya tambah bahagia ta. Ore. Pak Sandi Primadian tolong di stabilo ya. Tapi ya untuk podcast ini mungkin dibilang jiplak atau apa, tapi saya enggak percaya ada sesuatu yang baru di dunia ini. Tapi kebahagiaan itu aku manut tambah. Imagine all the people living for today. Apa sih mengharapkan kebahagiaan lu muluk-muluk? Isu-isu tangi turu, kopi. Terus rokokan. Oh, ada soundnya sendiri loh itu Mas Doni. Ya. Pagi-pagi minum kopi, ngerokok, sambil ngeliatin orang berangkat kerja. Lu pikir gua bahagia? Gua pengangguran. Itu ada sound yang ngetren itu sekarang di TikTok ada. Tapi ya karena ini tadi males kerja kantoran, mengeluh, kerjanya banyak, gajinya kurang. Akhirnya saya dan teman-teman menciptakan sebuah laboratorium kreatif bernama Creative Slab. Creative Slab. Iya, sebuah tamparan kreatif. Sebuah tamparan untuk orang-orang kreatif yang malas. Creative Slab itu bisa dianalogikan ini adalah tamparan buat orang-orang kreatif yang malas. Iya. Oke, terus tapi plesetan dari laboratorium kreatif sih sebenarnya. Itu intinya itu kita itu bisa hidup berdasarkan hobi dan kesenangan kita. Jadi gak usah sambat, gak iso terus lo maneh. Wong kon isok mangan, ben-benan, oleh bayaran, makan. Sekarang kan enggak lagi ya musimnya agregijo, main di kafe, ditonton Madonna terus diambil Maverick Record, enggak gitu. Sekarang kan udah ada agregator, ada Spotify. Selama karyamu bagus, enak dirungokno, ya oleh duit, konsisten. Sonic Youth enak ta? Enggak. Konsisten. Cangkem boleh ngomong enggak lo ya, Pak? Enggak. Lurus no sih cangkemmu Ibu. Enggak. Ambek gestur. Sonic Youth apa ya enak? Enggak. Pancet ya mincur-mincur. Enggak. Ono maneh. Iki apa jenenge? Konsistensi ya. Otot, metenteng, otot. Kita melakukan apa yang kita cintai. Kayak Sir Dendi nyanyi lagu Anggur Merah. Kayak enak. Enggak. Suaranya fales. Iya, gitarannya ya itu aja. Konsisten. Lah, dia punya karakter. Nah, itu saya yakin ketika kita melakukan apa yang kita suka, apa yang kita cinta dan kita konsisten. Aduh, rezeki sama ngatur. Saya somangan. Kemarin makan enggak? Kemarin rokokan enggak? Iya. Besok ya sama aja kayak gitu. Hidup kayak gini itu. Orang yang bilang saya sudah nggak makan 3 hari hanyalah orang-orang yang berdiri di perempatan lampu merah.
paring-paring Bu, belum makan 3 hari. Oke, Yuan. Kenapa kok patokannya selalu 3 hari gitu loh? Itu yang harus jadi pertanyaan. Seminggu kadon, Mas. Seminggu kedisian mati ya. Jadi kesimpulannya tadi, kebahagiaan versi Doni adalah biar bisa jadi caption Don. Singkat aja bonus caption hari ini dari Doni. Quotes, give me one quotes. Kebahagiaan versi saya. Ya. Hal indah yang sederhana. Seperti aroma tanah ketika habis hujan, kopi hangat di pagi hari, rokok minta Mas Nova. Ya, hal-hal simpel. Kita habis mendengarkan lagu Nurin setelah sekian lama melon rek. Ketemu temen yang sudah lama gak ketemu kok bahagia. Ya sudah sih, lapo. Terus kalau lihat di Instagram kan semuanya palsu. Fake friend tuh yang kebanyakan tuh fake friend yang ngomong bowo Islam. Kebahagiaan itu ya yo rawon, enak iso rasakno rawon cambai kletus-kletus, asine pas, mendole kecing iku bahagia. Terus punya waktu untuk menikmati sebatang rokok ini, itu bahagia. Jujur untuk episode kali ini saya susah sekali menarik kesimpulan karena memang banyak sekali simpul yang Saya punya tips buat tamu nih kok gini loh. Ya apa caranya aku gak kesimpulan? Ngomong rong kata dekat. Ini tadi salah kaprah orang-orang itu. Sekarang orang-orang mencari kebahagiaan pakai otak dan mencari makan pakai hati. Padahal sakjane otak adalah senjata kita untuk cari makan. Kerja golek duit itu pakai otak. Tapi kalau pakai bahagia, cari kebahagiaan pakai hati. Masih ingat kan? Ingat saya. Cari kebahagiaan itu pakai hati. Golek bahagia pakai hati. Ketika kamu merasa nyaman, ya sudah, persetan dengan norma. Persetan dengan aturan bla bla. Nyaman, bahagia, ya sudah. Ketika cari uang pakai otak. Jadi ketika ada teman utang, terus kamu tidak sampai hati, temanmu utang CV-nya gak tahu bayar ya, terus kamu kasihan pakai hati kan? Ya keliru. Nah, ketika ngomong duit pakai otak, ketika ngomong bahagia pakai hati, itu aja. As simple as that. Hidup itu simple kok, orangnya aja yang simple. Ya sudah, dari situ saya bisa tarik kesimpulan. Ini karena bonus caption ya, jadi tidak boleh panjang-panjang karena nanti halaman IG kalian penuh dengan caption. Carilah makan dengan otak dan carilah kebahagiaan dengan hati. Jangan sampai terbalik. Betul sekali. Betul. Oke, saya tutup. 1, 2, 3 and close your eyes. Close space.